Malam ini malam yang indah, malam yang luar biasa, malam yang penuh dengan keajaiban Tuhan. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Doa saya saudara semua mengalami mujizat. Doa saya saudara diberkati Tuhan. Kalau kita berikan tepuk tangan beri Tuhan Yesus. Saudaraku, malam hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Pak Monstar Sidaputar dan juga Ibu Purnama Sihaan, dan bersama dua anaknya Renaldo dan Ronald. Saudara, Pak Monstar Sidaputar dan Ibu Purnama Sihaan adalah orang tua dari Melisa dan Melita. Malam hari ini Bapak dan Ibu Melisa dan Melita ini akan berbagi kesaksian buat kita semua bagaimana Tuhan Yesus menjadi penolong yang setia dalam keluarga mereka. Tuhan Yesus menyertai mereka sepanjang perjalanan hidup mereka, termasuk yaitu masa-masa di mana yaitu kedua anak mereka Melisa dan Melita setia melayani Tuhan sampai akhir di gereja Tiberias. Langsung saja kita jumpai yaitu Pak Monstar Sidaputar dan Ibu Purnama Sihaan dan kedua anaknya Renaldo dan Ronald. Shalom Pak. Shalom. Apa kabar Pak? Baik. Puji Tuhan. Sehat ya Pak ya. Hari ini Bapak datang sama siapa Pak? Sebelumnya saya mengucapkan Shalom Bapak Ibu. Jadi sebelum saya memperkenalkan diri saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Gembala, Ibu Eti Darmianti, Aristo dan Kak Agung atas waktu yang diberikan untuk kami bersaksi. Terima kasih juga buat Kak Idris yang sudah menuntut kami malam hari ini. Saya Monstar Sidaputar, ini istri saya bernama Sihaan, anak kami Renaldo, Ronald Sidaputar. Kami itu mula berjemaat di Gereja Tiberias tahun 1992, dan kami dibaptis tahun 1993. Oleh anugerah Tuhan, kami dikaruniai anak yang pertama Renaldo. Renaldo ini lahir atas nubuat dari Bapak almarhum Pendeta Pariaji. Dulu Renaldo ini sudah lewat bulan untuk lahir, tapi pada waktu itu saya beribadah malam-malam, saya datang meminta didoakan oleh Pak Pariaji. Saya bilang, Pak, saya minta didoakan, anak saya sudah lihat bulan belum, anak saya lahir dengan sehat sempurna. Jadi luar biasa bahwa kembali kita dengan almarhum. Terus kami bertahan di gereja ini bukan memang sekedar karena gereja ini mewah, tidak, tetapi memang hambanya benar-benar dipanggil Tuhan. Ya. Oh, jadi Bapak ini, saudara, Pak Monstar ini bersama Ibu ini jemaat setia Tiberias ya, dari tahun 92 ya. Dan pertama kali mujizatnya itu Renaldo ya. Renaldo ini waktu harusnya udah waktunya lahir, tapi ternyata belum lahir. Akhirnya Pak Monstar bersama Ibu datang ke Gereja Tiberias ya, ikut ibadah yang dilayani Pendeta Pariaji ya, Bapak Gembala Sedang ya. Nah, itu di mana itu Pak? Waktu itu saya bekerja di Raden Saleh. Raden Saleh. Ya, Raden Saleh. Kan dulu Tiberias ini kita awal-awalnya kan masih Jakarta Teater sama Ratu Plaza. Oh, jadi masih Jakarta Teater, Ratu Plaza, Bapak udah jemaat ya? Jemaat di Tiberias. Jadi bukan
bukan 1-2 tahun, tapi udah puluhan tahun dong Pak ya di Tiberias ya. Jadi kami selalu memang minyak dan anggur Ya, pelayan Tuhan di Tiberias ya. karena kami dapat dari Tuhan dan kami serahkan ke Tuhan. Amin. Jadi Dan ya. Dan uniknya tanggal lahirnya sama gitu ya. ya puji Tuhan ya, karena Rinaldo tanggal lahirnya dengan tanggal lahir saya sama Ronald dan bulannya sama. Tanggal berapa itu Pak? Tanggal 9 bulan 9. Tanggal 9 bulan 9 ya. Jadi Bapak Ronaldo Ronald tanggal 9 bulan 9 ya. Tanggal 9 bulan 9. Itu unik banyak. Ya itu normal. Jadi maksudnya lahirnya mereka normal, tidak sesar, tidak. Maksudnya nggak diatur gitu ya. Tidak diatur. Oke, itu yang pertama ya Pak. Yang kedua kita masuk ke akhirnya Melisa dan Melita. Itu lahir tahun berapa Pak? Melisa Melita ini anak yang hasil dari doa abangnya Rinaldo Ronald, karena mereka selalu berdoa, Tuhan aku kepengen ada cewek. Rinaldo begitu, Ronald juga begitu. Tapi karena anugerah Tuhan berikan kami anak kembar yang memang kami juga dari keturunan juga tidak ada keturunan kembar. Jadi Melisa dan Melita itu kembar ini ya, identik gitu ya. Dan Bapak nggak ada keturunan kembar identik gitu. Kami nggak ada keturunan identik, nggak ada keturunan kembar lah. Dan ternyata kembarnya identik ya. Kembarnya identik. Artinya apa? Mujizat itu ya. Sangat mujizat karena sangat jarang yang kembar identik itu karena mereka sejiwa gitu loh. Boleh bisa sedikit. Mohon maaf. Jadi mereka lahir 8 Januari 2001. Oleh anugerah Tuhan, kami selalu bawa mereka dalam pelayanan, karena dulu kami memang pelayanan di Dompa, Tiberias di Kelapa Gading. Jadi kami selalu bawa Tiberias. Jadi mereka ini mulai kecil sudah ikut pelayanan dan mereka sudah melayani di sekolah minggu. Oh, jadi Melisa dan Melita sudah melayani sejak sekolah minggu ya Pak ya? Iya. Waktu itu di Tiberias Dom. Di Tiberias. Nah, itu melayaninya seperti apa Pak? Nah, dulu mereka itu karena mulai kecil kan sudah sering diajar namanya vokal apa segala macam untuk bernyanyi. Tapi nyanyinya ke rohani, kami buat selalu ke rohani. Jadi waktu di sekolah minggu mereka suka nyanyi lagu pujian, pas sekolah minggu mau mulai mereka bernyanyi. Jadi lama-lamaan dulu waktu pelayanan kami di sana, sebelum firman diberitakan, kita di Tiberias juga kan ada Pak. Jadi bukan hanya yang muda, yang tua, yang tapi mulai kecil sudah diajar pelayanan. Jadi mereka berkembang di sana. Abang-abangnya juga melayani sebagai pemusik, mereka sebagai penyanyi rohani. Tiberias. Di Tiberias Pak ya? Tiberias. Waktu itu Tiberias Dom ya? Tiberias itu. Tiberias Dom. Oke, akhirnya Melisa dan Melita bertumbuh gitu ya. Bertumbuh lalu sampai ikut itu ya, ajang Idol Junior ya. Iya, jadi waktu itu mereka ikut awalnya mereka sudah choir Pak. Udah choir. Sudah choir, tapi pas mereka choir mereka ikut ajang Indonesia Idol Junior. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2013. 2013 ya. 2013 mereka ikut Indonesia Idol, Melisa masuk. Bapak bawakan untuk didoakan juga Gembala Sedang ya. Mendiang Paparia itu juga diundang nanti ya. Iya Pak. Jadi mereka kadang waktu Bapak kan sempit, mereka cuci waktu untuk minta didoakan Bapak sama Ibu melalui kadang Oh ini ya kabarnya ya. Nah ini dia. Bapak doakan. Iya. Kargo juga ada. Sama Kargo juga ada. Puji Tuhan. Sama Kargo ya ini ya. Ya demikian. Jadi itulah awal mula mereka pelayanan di Tiberias sampai sekarang. Sampai akhir ya. Sampai akhir ya. Setia ya.
Puji Tuhan. Nah dari singer itu akhirnya dari singer ini selalu temenin ya. Kami selalu temenin, sama saya sama mamanya selalu kami support, kami bawa terus dalam doa biar mereka juga dalam pelayanan di luar gereja juga menjadi berkat untuk siapapun, dan itu memang mereka lakukan. Itu tahun 2000 sampai akhirnya tahun 2020 Desember Tuhan berkehendak lain, bisa dipanggil Tuhan. Di situ kami merasa hancur, hilang, tapi harapan kami tetap ada walaupun memang hati kami hancur, tapi kami tetap pegang berdua. Itulah lagu yang pertama yang diterangkan, hanya Yesus penolong yang setia. Walaupun perasaan hati kami hancur, tapi kami tetap pegang bahwa Yesus adalah penolong yang setia. Begitu Pak. Jadi, awal mula Melita berkarir di lagu rohani itu awal 2021. Itu dia dibawa ke label musik, Impact Musik. Setelah ini sebetulnya awalnya sudah 2 tahun diciptakan penciptanya, tetapi tidak ada yang mau menyanyikan. Katanya ini lagu nggak pas pada zaman itu. Tapi oleh berkat Tuhan, oleh kemurahan hatinya Pak Albert Tanmuni dari Melita dikasih lagu itu. Akhirnya itulah uniknya Tuhan kita. Orang bilang bisa tidak, tetapi Tuhan bilang saya akan menyertai. Ternyata tepuk tangan buat kita Yesus. Ternyata tahun 2021 lagu Penolong Setia trending 50 satu-satunya lagu rohani yang pernah ada di Indonesia. Jangan lupa kita Yesus memang luar biasa. Itu yang membangkitkan iman kami selalu. Walaupun kami bersedih, tapi Tuhan selalu ada. Kami bisa merasakan, seperti mereka bilang, saya merasakan Tuhan peluk saya. Tuhan Yesus itu luar biasa. Jadi berjalannya waktu, Melita juga banyak jadi berkat di tempat lain selain di Tiberias. Tetapi hati dia selalu, kalau dia nggak pelayanan di luar, dia tetap harus ke Tiberias karena dia ingat di sini dia ditempat, di sini dia diberkati. Begitu. Jadi lagu Penolong Setia itu sebelumnya waktu diciptakan maksudnya nggak mencuat. Itu tadi kembali selalu seperti Melisa bilang dulu ke Melita, banyak penyanyi yang hebat, tetapi penyembah sedikit. Oh, banyak penyanyi yang hebat, tapi penyembah sedikit. Penyembah sedikit. Itu kata Melita ya? Itu kata Melisa ke Melita. Oh, kata Melisa ke Melita. Jadi itu yang dipegang Melita setelah kakaknya berpulang. Tapi oleh Tuhan, Melita itu sebetulnya kita pikir siapa sih? Di luar sana penyanyi rohani banyak yang lebih hebat, banyak yang lebih bagus. Tetapi Tuhan angkat dia, 2 lagunya masuk nominasi Grammy Award dan menjadikan dia pemenang lagu rohani terbaik 2023. Itu tahun 2023 ya? Tahun 2023. Dapat award ya, Dapat dari Emmy Award ya. Apa tuh? Kategori apa tuh Pak? Kategori lagu rohani terbaik 2023. Terbaik 2023 ya. Terus akhirnya konser Itu yang membuat kami juga berkumpul bahwa awal April Melita juga dipanggil. Nah, yang menarik ini Pak, Bapak kalau selalu nemenin Melita ya, keliling-keliling, maksudnya melayani keliling gitu ya. Melita tuh selalu semangat gitu ya, kalau tersenyum ya. Jadi dia kalau dia
pelayanan di tempat lain, dia tidak pernah mengatakan saya tidak mau menceritakan kesedihan saya biar saya dikasihani. Tetapi saya mau menceritakan kebaikan Tuhan dalam kesedihan saya, dalam kehidupan saya, karena kesedihan saya sudah dari Tuhan. Tapi saya tidak mau memotivasi jemaat bahwa kesedihan kita untuk kita undur dari Tuhan, tidak. Tapi dia bilang justru di situ kita harus berbuat untuk Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Itu yang kita selalu ucapkan. Akhirnya Tuhan punya rencana lain ya Pak ya? Juga itu. Secara manusia kami juga tidak ngerti apa yang harus kami lakukan, tetapi Allah itu bekerja di situ. Semua berjalan secara baik. Sebelum saya ceritakan. Pulang ke surga. Saya terpuruk. Saya berprotes sama Tuhan. Saya sulit menerima. Saya nggak bisa terima keadaan Oma Melisa udah pulang ke surga. Beberapa hari sebelum Melisa pulang, dia bilang, Mama, kita harus ke Roh Maha Kudus ya. Saya bilang, aduh, syarat itu kan Mama nggak sanggup. Syarat ke Roh Maha Kudus itu Mama nggak sanggup. Bagi Mama yang penting di surga, yang penting nggak dilempar. Saya bilang ke Melisa, dia marah. Mama nggak boleh begitu, Imana nggak boleh begitu. Kita harus ke Roh Maha Kudus. Sia-sia kita pelayanan dari pagi sampai malam. Jangan begitu, Mama ingat yang di sebelah Tuhan Yesus itu. Saat itu dia bertobat, dia masuk di Firdaus katanya. Jadi Mama harus berjuang ke Roh Maha Kudus. Itu kata Melisa. Butuh waktu lebih dari 2 tahun untuk bisa keluar dari rumah, melewati masa-masa yang sulit, rasa-rasa yang sakit. Ada teman-teman yang menolong, banyak ibu-ibu yang melayani juga menolong, memberi kekuatan. Dan kalau Papa Mama Melisa, keluarga bisa ada di tempat ini hari ini, semua karena kasih kebaikan Tuhan Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Pagi dia bilang, Mama, kakakmu pulang. Tapi saya nggak ngerti. Saya bilang, pulang kemana ya? Ini rumah kita. Dia panggil pulang ke surga. Saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti saat itu. Saya merasa mama yang gagal, mama yang nggak ngerti anak, mama yang nggak peka terhadap anak. Ternyata dia panggil pulang ke surga.
Melisa suka Mazmur 42. Kalau saya baca Mazmur 42, saya bilang, mengapa? Karena kami manggil Melisa itu kakak. Kenapa kakak mau ayat ini? Begitu banyak ayat yang bagus-bagus, dia bilang. Tapi Melisa bilang, ya Mama, kakak suka ayat itu. Kakak benar-benar persiapkan diri mau pulang ke surga, kata Melisa. Mama harus baca firman setiap hari, minimal 1 ayat setiap hari. Hidupi firman itu, kata Melita. Itu pesannya. Itu pesan Melita. Mungkin 2-3 jamnya dia udah pulang ke surga. Melisa itu memang Tuhan sudah punya rencana untuk mereka. Ya, cerita pendek sebenarnya. Melisa itu berpulang, sebelum berpulang, dia 2 hari sebelum berpulang dia minta gendong saya. Selalu, karena memang saya dekat kan. Melisa itu bilang, gendong Pak, gendong Pak. 2 hari dia berpulang. Kemarin Melisa juga begitu. Sebelum kami ke rumah sakit, tentunya dia sehat. Terus bilang, Dek, adik siap jalan kan? Siap Pak, ya sudah, jalan ya. Udah, Papa gendong saya. Saya bilang, aduh, saya ingat. Jadi memang Tuhan itu luar biasa. Selalu kasih tanda, biar saya jangan terlalu jatuh. Makanya Tuhan bilang kan, kita bisa jatuh tetapi tidak akan sampai tergeletak. Jadi itu yang beda. Tetapi intinya dan hebatnya Tuhan kita yang memberikan penghiburan kepada kami walaupun kami dari waktu di rumah duka di Karolus banyak di medsos dan saya sendiri menyaksikan. Saya tidak tahu itu dari mana. Tapi ada orang merpati putih terbang selama Melita disemayamkan di Karolus, dan itu menurut saya adalah Tuhan hadir di sana untuk memberikan kami kekuatan. Yang membuat saya terkagum-kagum oleh anugerah Tuhan, walaupun kami berduka, kami kayak istilahnya sementara kami kehilangan Melita sementara, karena nanti akan bertemu lagi. Semua berjalan lancar dan baik atas anugerah Tuhan oleh kebaikan hati Ibu Kepala Siang kita. Ibu, terima kasih. Kami sangat diberkati perhatian Ibu dengan Pak Argo yang selalu mensupport kami, dan yang lain juga. Akhirnya Melisa dan Melita bisa kami satukan di hari yang sama. Menurut keadaan waktu itu kan, waktu itu lebaran kedua ya Pak ya. Lebaran kedua tidak mungkin itu bisa terjadi dan sangat sulit, secara manusia tidak mungkin. Tapi Tuhan mereka bekerja di sana, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan kita. Bahwa Melisa dan Melita bisa kami satukan di satu tempat yang memang yang di luar pikiran kami sebagai orang tua yang tidak mampu, tapi Tuhan mampukan. Tuhan tidak pernah mempermalukan kita.
Kami bersyukur Tuhan Yesus itu ada dalam kehidupan kami. Dan memang terus terang saya dari dulu ada ayat favorit saya, yaitu di Roma 8:28. Itu sudah saya rasakan, seperti yang kita bilang, hidupi firman itu. Saya menghidupinya. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi ini menarik ya Pak ya. Akhirnya waktu Melita ingin dimakamkan, Bapak juga mau satukan gitu ya dengan Melisa ya. Berarti Melisa tadinya di tempat lain gitu ya, di tempat lain lalu mau disatukan dengan adiknya gitu ya. Nah, akhirnya Melisa di tempat yang lain itu dibuka gitu ya Pak ya. Dibuka. Prosesnya gimana? Jadi ini yang bikin luar biasa itu lah, yang punya minyak dan anggur tidak diusahakan. Amin. Jadi waktu Melisa 2020 akhir itu dilayani oleh Pak Pendeta Dede. Kami rasakan Tuhan itu sungguh luar biasa dan di Biras itu memang minyak dan anggur di mana-mana. Waktu itu Melisa yang melayani kami, istilah Pak Teddy, ditanamkan. Jadi waktu itu Melisa ditanamkan di daerah Kedurenan. Waktu kami mau menyatukan Melisa dan Melita di Bekasi ya. Iya, di Kerawang. Waktu itu keinginan kami Melisa dan Melita itu disatukan di Kerawang. Melisa harus dibongkar tempatnya. Tapi puji Tuhan, waktu Melisa dibongkar tempatnya, ini ada kesaksian dari penggali kubur Pak Kamal namanya, dan adik kandung istri saya sama suami sama anak kedua namanya Dinayati, bahwa Melisa itu masih tetap seperti yang dulu ditanamkan, tidak rusak sama sekali, tidak busuk dan tidak bau. Kebutuhan kami tidak membuatkan. Padahal istri saya sudah waktu itu sudah dari Google, kalau ditanamkan hari pertama begini, hari kedua begini, hari ketiga begini, sampai sebulan sudah busuk, sudah segala macam. Tapi Tuhan luar biasa, minyak dan anggur tidak diusahakan, bahwa Melisa masih tetap seperti yang kami antarkan dulu. Itu menjadi mujizat yang sangat luar biasa bagi kami, bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kami, dan memang minyak dan anggur itu luar biasa kuasanya. Itulah ajaran dari Gembala Sidang yang kita kasih yang Bapak Pendeta Yesaya Pariaji. Itu yang kami imani juga, bahwa saya tambah kasih itu selalu bilang, jangan berpikiran di halaman. Seperti Pak Gembala bilang, Pak Pariaji harus durhaka Maha Kudus, karena jemaat di Biras diprioritaskan masuk dalam. Jadi Melisa mau disatukan, lalu ternyata masih utuh itu ya. Boleh Ibu berapa persen itu Ibu ya? Cantik. Sudah 3,5 tahun, 3 tahun 4 bulan dia pulang ke surga. Melisa kami bongkar dan disaksikan adik saya sendiri, dan masih banyak yang melihat. Melisa masih cantik seperti waktu kami berangkatkan dia. Di daerah itu ada air yang 99% dia utuh. Dan aku percaya, dari kaki semua dicium semuanya, diraba semuanya nggak ada yang rusak. Melisa masih cantik. Semuanya putih,
Semuanya cantik seperti waktu kita tanamkan. Benar-benar mujizat. Padahal daerah itu daerah ada airnya, tapi Melisa tidak dirusakkan. Seperti imannya bilang, harus ke Roh Maha Kudus. Dia hanya ada luka lecet sedikit di sini. Karena dari tangan begini jadi terlepas. Dia cantik, sudah 3 tahun 4 bulan. Oh ya, itu jadi tetap utuh Bu ya. Itu beberapa hari sebelum dipanggil Tuhan, dia bilang bahwa dia mau pulang. Tadi ibu cerita saudara yang mau pulang, dan ibunya bilang, oh mau pulang kemana, ini rumah kita. Mau pulang ke surga. Dan bukan hanya halaman, dia bilang ruang Maha Kudus. Dan itu terbukti saat Melisa ingin digabungkan saudara, itu ternyata utuh 99%, bahkan tetap cantik saudara. Artinya ya, itu ada videonya Pak ya, ada video Pak Kamal gitu ya. Ada. Pak Kamal bersaksi ya. Ya, Oh Pak Kamal bersaksi. Bapak ada videonya. Ada videonya. Oh ada videonya. Ada videonya ya Pak. Kesaksian dari Ya, ada videonya.